Jadi bisa kebayang ya, dari memainkan hukum, merugikan pihak korban, mereka bisa meraup keuntungan sebesar itu. Dan untuk saat ini geng, ketiga hakim itu sudah dijerat dengan berbagai pasal yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman penjara paling lama seumur hidup. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng, kalian masih ingat gak geng dengan kasus Ronald Tanur yang ini? Nah, kayaknya gue gak perlu panjang lebar ceritain kronologinya lagi karena udah sempat gue bahas di beberapa konten gue sebelumnya. Tapi sedikit reminder aja nih ya, dia ini adalah seorang anak ex-DPR yang terjerat kasus penghilangan nyawa pacarnya sendiri yang bernama Dini Sera. Nah, setelah Ronald Tanur ini ditangkap, ternyata banyak banget kontroversinya. Mulai dari dia dibebaskan, yang mana pada saat itu banyak yang protes karena keputusan hakim yang justru sangat kontroversial gitu. Padahal segala bukti udah menunjukkan kalau Ronald Tanur ini bersalah, tapi malah dia dibebaskan. Nah, video pembebasan Ronald Tanur ini juga udah gue bahas. Ini videonya, kalian bisa cek. Dan bebasnya Ronald Tanur ini banyak menuai kejanggalan juga geng. Seperti hakim yang dikatakan tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diberikan oleh kuasa hukum dari korban, dan justru mempertanyakan keterangan dari saksi, seolah-olah apa yang dikatakan oleh saksi ini nggak benar. Akhirnya nih, sekarang baru terungkap nih geng, kalau ternyata 3 hakim yang memimpin persidangan Ronald Tanur dan membuat Ronald Tanur ini jadi bebas itu diduga menerima suap, dan itu semua dilakukan untuk membebaskan Ronald Tanur. Kasus ini juga semakin meluas dengan terungkapnya mantan MA yang ternyata menjadi makelar kasus dan sudah dia lakukan selama 10 tahun geng. Dan kasusnya Ronald Tanur ini juga mirip banget dengan kasusnya Mario Dandi gitu ya, yang mana awalnya itu berawal dari satu kasus yang A tiba-tiba melebar menjadi B, C, D sampai Z ya kan. Jadi kayak domino efek gitu geng, satu jatuh semuanya. Di video kali ini kita bakal membahas nih secara lengkap tentang kasus yang satu ini. Langsung aja kita bahas di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Karena ini kasusnya tentang setelah Ronald Tanur dibebaskan, ya kan? Akhirnya tercipta kasus yang baru. Sekarang kita langsung aja pada pembahasan pasca dibebaskannya Ronald Tanur dan penyelidikan terhadap 3 hakim. Oke, sedikit gue reminder lagi ya. Jadi kasus ini tuh terjadi tanggal 4 Oktober tahun 2023. Dini Sera yang merupakan korban itu kehilangan nyawanya setelah bertengkar dengan pacarnya yang bernama Ronald Tanur. Pertengkaran ini bukan cuma adu mulut biasa, tetapi juga ada dugaan bahwa si Ronald Tanur itu melakukan kekerasan fisik gitu ya. Sampai pada akhirnya banyak adegan-adegan mengerikan yang membuat Dini Sera akhirnya meninggal. Berlanjut tanggal 5 Oktober tahun 2023, polisi menangkap Ronald Tanur dengan dugaan telah melakukan penghilangan nyawa terhadap Dini. Dan di saat itu, dia itu dijerat dengan hukuman 12 tahun penjara. Namun setelah penyelidikan terhadap kasus ini geng, pasal yang dikenakan kepada Ronald Tanur itu jadi berkembang. Yang tadinya cuma pasal 351 ayat 3 KUHP, tiba-tiba menjadi pasal 338 subsider pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Nah, jadi di saat itu akhirnya diadakanlah sidang. Sidang pertamanya itu dilakukan pada tanggal 9 Maret tahun 2024, di mana jaksa menjatuhkan pidana kepada Ronald Tanur dengan hukuman 12 tahun penjara dan membayar uang kepada keluarga korban sebesar 263,6 juta rupiah. Tapi hanya saja di saat itu, pada sidang berikutnya, tepatnya di sidang yang diadakan tanggal 26 Juli tahun 2024, nah ini baru-baru banget gitu ya, Ronald ini tiba-tiba dinyatakan bebas oleh majelis hakim yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama bernama
Erin Tuah Damanik selaku ketua hakim, serta Mangapul dan Heru Hanindyo selaku hakim anggota. Nah, ketiga hakim ini beralasan kalau Ronald Tanur tidak terbukti bersalah atas kasus penghilangan nyawa Dini Sera. Nah, di saat itu orang-orang jadi bingung semua, geng. Gara-gara putusan dari hakim tersebut, akhirnya Ronald Tanur itu dibebaskan dari segala tuduhan. Dan hal ini membuat banyak orang merasa tidak terima dengan putusan tersebut dan menyuarakan protesnya dengan memblokade jalan, menyegel kantor Pengadilan Negeri Surabaya, tempat di mana persidangan Ronald Tanur dilaksanakan, dan juga aksi-aksi lainnya. Apa yang dilakukan oleh orang-orang pada saat itu sebagai bentuk kekecewaan atas putusan hakim yang memilih untuk membebaskan Ronald Tanur ini. Nah, mungkin di saat itu pikir si hakim, ya udahlah, cuekin aja gitu ya. Toh sejauh ini juga demo, gerakan massa gitu ya, unjuk rasa, itu nggak ngaruh-ngaruh amat. Yang penting didiemin aja, terus digiring opini lewat media sosial, udah kasusnya tenggelam. Tapi tidak dengan kasus si Ronald Tanur dibebaskan ini. Ternyata ini berbuntut panjang. Nah, tiga hakim tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Di saat itu, geng, banyak pihak yang merasa kalau putusan hakim ini dinilai sangat janggal, yang mana hal ini sudah terlihat ketika persidangan berlangsung. Misalnya nih ya, pada saat pihak keluarga Dini Sera menunjukkan bukti foto jenazah dari Dini yang memperlihatkan adanya luka di tangan kanannya Dini, yang menunjukkan adanya bekas dilindas oleh ban mobil, dan itu merupakan mobil dari Ronald Tanur. Tapi pada saat itu, hakim justru memberikan tanggapan yang sangat aneh pada keluarga Dini dengan mengatakan, "Tahu dari mana kamu itu dilindas menggunakan mobil?" katanya gitu. Pertanyaan tersebut justru membuat saksi yang mengutarakan kesaksiannya menjadi terpojok dan gak leluasa untuk memberikan kesaksian di dalam persidangan. Terus juga ketika jaksa memberikan bukti berupa CCTV yang memperlihatkan bagaimana mobil yang dikendarai oleh Ronald Tanur ini melindas Dini, hakim malah tidak mempertimbangkan bukti tersebut. Padahal CCTV itu adalah scientific evidence. Kalaupun rekaman CCTV itu direkayasa, pasti akan diketahui oleh digital forensik. Berbeda dengan keterangan saksi yang mungkin saja bisa jadi bias atau memberikan keterangan palsu. Tapi setelah hakim ini melihat CCTV tersebut, hakim ini mengatakan kalau Ronald tidak terbukti melindas Dini menggunakan mobilnya. Aneh banget. Dan diputuskanlah kalau Dini ini meninggal karena penyakit dan akibat meminum alkohol katanya. Wah, ini gimana ya? Menurut gue tuh, aduh, ya gitulah, kalian menilai sendiri. Dan ya kurang lebih begitulah, geng, rangkuman dari kasus sebelumnya. Dan kalau kalian mau dengar lebih detail tentang kasus ini, bisa nonton di 2 video gue yang sebelumnya yang membahas kasus ini. Di situ gue udah jelasin secara lengkap mulai dari awal sampai akhir. Aksi protes yang dilakukan karena putusan hakim ini dinilai sangat janggal itu akhirnya membludak di publik, yang mana semuanya itu bukan datang dari keluarga pihak Dini doang, tapi juga banyak orang-orang yang bersimpati terhadap Dini. Dan pada tanggal 29 Juli tahun 2024, ayah dan adik dari Dini Sera bernama Ujung Suherman dan Alvika Risma mendatangi kantor DPR RI untuk mengikuti audiensi bersama dengan Komisi 3 DPR. Pak Ujang dan Alvika di saat itu datang didampingi oleh kuasa hukumnya. Audiensi yang dilakukan dengan upaya agar Komisi 3 juga membantu untuk mengusut kasus ini hingga tuntas, dan Dini yang menjadi korban dari kasus ini mendapatkan keadilan. Selain mendatangi Komisi 3, keluarga Dini juga melaporkan mengenai putusan hakim yang membebaskan Ronald Tanur ini, geng, ke Badan Pengawasan atau Bawas Mahkamah Agung pada tanggal 31 Juli tahun 2024 dengan melaporkan ketiga hakim yang bernama Erin Tuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo yang menjadi majelis hakim dalam persidangan Ronald Tanur tersebut. Aduan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh pihak MA itu sendiri, dan gak cuma ke MA aja, keluarganya Dini ini juga melaporkan ketiga hakim tadi kepada Komisi Yudisial, dan Komisi Yudisial memutuskan untuk melakukan pemeriksaan terhadap ketiga hakim tersebut. Nah, sementara itu pihak dari Jaksa Penuntut Umum dalam kasus Ronald Tanur ini juga mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Terus, geng, singkat ceritanya nih, geng, pada tanggal 19 Agustus tahun 2024, Komisi Yudisial melakukan pemeriksaan yang berlangsung di Pengadilan Tinggi Surabaya mengenai putusan vonis bebas terhadap Ronald Tanur ini yang diberikan oleh majelis hakim. Dan dalam penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, ternyata ketiga hakim itu, yaitu Erin Tuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo, terbukti sudah melanggar kode etik pedoman dan perilaku hakim atau
KEPPH ketika mengadili kasus penghilangan nyawa Dini Sera yang dilakukan oleh Ronald Tanur. Nah, ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh ketiga hakim ini, seperti perbedaan fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum mengenai pasal dakwaan antara yang dibacakan di persidangan dengan yang tercantum di dalam salinan putusan. Nah, lalu mereka bertiga juga tidak mempertimbangkan mengenai penyebab dari meninggalnya Dini yang ditunjukkan dari hasil visum yang dihadirkan di dalam persidangan dengan keterangan saksi, yaitu Dr. Reni Sumino dari RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Jadi di saat itu semua saksi, semua bukti semacam diabaikan atau dikesampingkan oleh ketiga hakim yang jahat ini. Terus selain itu geng, ketiga hakim yang jahat ini juga diketahui menjatuhkan vonis bebas terhadap Ronald Tanur atas perimbangan beberapa hal, yang salah satu contohnya adalah yang diucapkan oleh Erin Tuah Damanik selaku ketua majelis hakim. Nah, dia ini bilang dia menilai kalau Ronald ini masih memiliki itikat baik untuk menolong Dini sebelum akhirnya Dini meninggal dunia. Sehingga hakim ini mengatakan kalau meninggalnya Dini ini bukan karena luka akibat kekerasan yang dilakukan oleh Ronald Tanur, namun justru karena meminum alkohol katanya. Dan berdasarkan penyelidikan tersebut, Komisi Yudisium melakukan sidang pleno yang diadakan pada tanggal 26 Agustus tahun 2024 dengan menghadirkan 7 orang anggota Komisi Yudisium dan memutuskan ketiga hakim tersebut akan diberikan sanksi pemecatan dengan hak pensiun. Katanya sih begitu. Komisi Yudisial atau KY menjatuhkan sanksi pemecatan dengan hak pensiun kepada 3 hakim yang menjatuhkan vonis bebas kepada terdakwa Gregorius Ronald Tanur. Nah, lalu geng, diakibatkan karena vonis yang tidak sesuai itulah, MA akhirnya memutuskan untuk membatalkan putusan bebas majelis hakim di persidangan sebelumnya kepada si Ronald Tanur. Dan MA menjatuhkan hukuman kepada Ronald Tanur dengan penjara selama 5 tahun pada tanggal 22 Oktober tahun 2024. Kemudian, KPK juga akan turun tangan untuk menyelidiki kasus ini. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPK yang bernama Alexander Marwata, yang mengatakan kalau KPK akan mengusut dugaan korupsi kepada 3 hakim tersebut kalau ditemukan adanya indikasi pemberian suap dari pihak Ronald Tanur. Nah, awalnya tuh udah mulai curiga, ya nggak mungkin dong Ronald Tanur ini dibebaskan gitu aja. Emang dia siapa? Keluarganya hakim? Ya tentu bukan gitu kan. Nah, berarti ada sebuah keuntungan yang diambil oleh si hakim dari dibebaskannya Ronald Tanur, yang mana pada akhirnya KPK pun turun tangan, dan hal ini dilakukan oleh KPK sebagai tanggapan terkait rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi 3 DPR. Dan singkat ceritanya nih geng, di tanggal 23 Oktober tahun 2024, ketiga hakim dan seorang pengacara yang bernama Lisa Rahmat yang merupakan pengacara dari Ronald Tanur itu ditangkap di dalam operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan oleh KPK. 3 bulan kemudian, ketiga hakim ini terjerat operasi tangkap tangan Kejaksaan Agung dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi senilai 20 miliar rupiah. Nah, kok bisa nih? Emang ketika di OTT atau operasi tangkap tangan itu apa yang diketahui? Apa yang ditemukan gitu kan? Nah, ternyata nih geng, berdasarkan hasil dari OTT tersebut, Kejagung itu menyita sejumlah uang dan dokumen dari ketiga hakim dan Lisa Rahmat terkait suap dengan rincian yang cukup fantastis. Nah, ini gue jabarin satu-satu. Yang pertama, Lisa Rahmat dari rumahnya yang berada di Rungkut, Surabaya, ditemukan uang berjumlah 1,19 miliar rupiah. Fantastis banget. Terus ada uang sebesar 451.700 dolar Amerika. Terus ada uang 717.043 dolar Singapura dan catatan transaksi. Wah, gila, temuannya nggak main-main. Nah, sementara di apartemen milik Lisa yang berada di Menteng, Jakarta Pusat, juga ditemukan uang dolar Amerika dan dolar Singapura yang setara dengan 2,126 miliar rupiah dan dokumen penukaran falas, catatan pemberian uang dan handphone milik Lisa sendiri. Nah, sehingga kalau di total nih ya, ada sebanyak 18,7 miliar yang disita dari si Lisa ini. Terus kemudian gak berhenti sampai di situ aja geng. Dari si hakim yang bernama Erin Tuah Damanik, di apartemennya dia yang ada di daerah Gunawangsa, Surabaya, ditemukan uang sejumlah 97,5 juta rupiah, uang sebesar 32.000 dolar Singapura, dan uang sebesar 35.992 ringgit Malaysia, dan barang bukti elektronik lainnya. Dan untuk rumahnya yang ada di perumahan BSB Mijen, Semarang, itu ditemukan uang senilai 6.000 dolar Amerika dan uang 300 dolar Singapura yang kalau ditotal semuanya berjumlah 701,1 juta rupiah. Nah, lalu kepada anggotanya yaitu hakim yang bernama Hanindio di apartemennya yang berada di daerah Kuningan, Gayungan, Surabaya, itu ditemukan uang sejumlah 104 juta rupiah dan mata uang asing sebesar 2.200 dolar Amerika dan 9.100 dolar Singapura, 100.000 yen dan barang bukti elektronik yang kalau ditotalkan semuanya mencapai
254,9 juta rupiah. Nah, barulah yang terakhir adalah hakim yang bernama Mangapul. Di apartemen hakim yang satu ini yang berada di Gunawangsa Tidar, Surabaya, ditemukan uang senilai 21,4 juta rupiah dan uang 2.000 dolar Amerika, serta uang 32.000 dolar Singapura dan barang bukti elektronik yang kalau ditotalkan senilai 430,38 juta rupiah. Nah, kalau uang mereka semua dikumpulkan atau disatukan ya dari keempat orang ini, maka jumlah totalnya mencapai sekitar 20,05 miliar rupiah. Gila, fantastis. Kejaksaan Agung menyita berbagai uang tunai rupiah dan mata uang asing yang mencapai 20 miliar rupiah di 6 lokasi. Terus geng, singkat cerita nih ya, 2 hari setelah penangkapan 3 hakim dan Lisa Rahmat tadi, Jaksa Agung menetapkan Zarof Richard yang merupakan mantan pejabat MA sebagai tersangka mengenai dugaan suap dalam putusan tingkat kasasi terhadap Ronald. Nah, sekarang kita masuk nih geng ke pembahasan mengenai siapa itu Zarof Richard dan apa perannya di dalam kasus suap ini. Mari kita bahas. Nah, jadi ceritanya nih geng ya, Zarof Richard ini adalah seorang pensiunan PNS sejak bulan Januari tahun 2022. Jabatan terakhirnya ketika aktif menjadi PNS adalah sebagai Kepala Balitbank Diklat Kumdil MA. Nah, sebelumnya dia ini pernah tercatat menjabat untuk posisi penting seperti pejabat eselon 2 di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum atau Badilum MA dengan tugas mengurusi mutasi dan promosi para hakim MA. Terus kemudian di tahun 2020 dia juga pernah menjabat sebagai pelaksana tugas Dirjen Badilum. Di luar dari institusi MA, pada tahun 2017, Zarof ini sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Etik PSSI setelah dia resmi pensiun pada tahun 2022. Zarof ini terjun ke dunia layar lebar nih geng, dengan menjadi produser untuk film. Nah, filmnya itu baru aja launching. Kalau kalian tahu filmnya yang ini, Sang Pengadil. Wah, masih berhubungan dengan dunia hukum, pengadilan, hakim gitu. Nah, terus kalian pasti penasaran nih, apa peran Pak Zarof ini di dalam kasusnya Ronald Tanur ini? Nah, ternyata nih geng dikatakan kalau Zarof ini sebagai perantara antara Lisa selaku pengacara Ronald Tanur dengan ketiga hakim yaitu Erin Tuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindio. Zarof diminta secara langsung oleh Lisa untuk melakukan suap dalam putusan kasasi untuk meringankan putusan bagi Ronald Tanur. Dan sebagai imbalannya, Zarof ini akan menerima uang sebesar 1 miliar serta 5 miliar rupiah yang nantinya digunakan sebagai uang suap untuk ketiga hakim tersebut. Yang mana berarti masing-masingnya itu mendapat sebesar 1,6 miliar. Hanya saja di saat itu, Zarof ini mencoba untuk mengkamuflasekanlah uang-uang tersebut dengan meminta kepada Lisa untuk menukarkan uang tadi yang sebesar 5 miliar tadi ke mata uang asing yaitu ke dolar Singapura, uang dolar AS, dolar Hong Kong, dan juga euro. Alasan Zarof meminta agar Lisa menukarkan uang itu ke mata uang asing karena takutnya uang itu terlalu banyak nanti bisa kecium atau kebaca. Nah, uang tersebut ternyata belum sempat diserahkan kepada ketiga hakim, tapi masih berada di dalam amplop yang ada di rumah Zarof yang berada di daerah Senayan, Jakarta Selatan. Karena uang tersebut baru diberikan oleh Lisa pada bulan Oktober, namun ketiga hakim dan Zarof udah keburu ketahuan dan ketangkap gara-gara kasus Ronald Tanur. Nah, lalu singkat cerita lagi nih geng, pihak Kejaksaan Agung juga sudah menggeledah 2 lokasi yang salah satunya merupakan rumah di mana Zarof ini tinggal, dan penyidik menemukan barang bukti berupa uang tunai senilai hampir 1 triliun dari berbagai mata uang yang terdiri dari 5,7 miliar rupiah, 74,4 juta dolar Singapura, 1,8 juta dolar Amerika, dan 483.320 dolar Hong Kong, dan 71.200 euro. Nah, kalau semuanya dikonversi dalam mata uang rupiah, totalnya mencapai hampir 1 triliun geng. Gila nggak tuh, dari bisnis haram kayak gini ya kan, maklar kasus gitu. Nah, selain itu, penyidik juga menyita 1 dompet yang berisi 12 keping emas logam yang masing-masingnya seberat 100 gram dan 1 keping emas logam mulia antam seberat 50 gram dan 1 dompet merah muda berisi 7 keping emas logam mulia antam masing-masing 100 gram serta 3 keping emas logam mulia antam masing-masing 50 gram. Lalu ada bukti lain nih yang ikut disita, yaitu sebuah dompet berwarna hitam yang berisikan 1 keping emas logam mulia antam dengan berat 1 kg dan 1 buah plastik berisi 10 keping
keping emas logam mulia Antam masing-masing 100 gram dan 3 lembar sertifikat diamond dan 3 lembar kwitansi toko emas mulia. Semua logam mulia tersebut kalau dijumlahkan memiliki berat sekitar 51 kilo. Buset, banyak banget. Dan nilainya mencapai 75 miliar rupiah. Dan diduga uang dan emas yang sudah diamankan oleh penyidik ini merupakan hasil dari pengurusan perkara selama Zarof bertugas di MA. Yang mana perkara tersebut ada yang berasal dari perkara dari kasasi Ronald Tanur, salah satunya. Geplokan uang tunai dan emas yang ditimbun Zarof di kediamannya berkaitan erat dengan tindak pidana pencucian uang. Kan ini ada perdebatan sekarang, uang di dalam. Nah, jadi pemberitaan di luar itu sebenarnya banyak yang salah paham. Banyak orang yang mikir Ronald Tanur ini bebas dengan menyuap hakim, ya kan, sebesar 20 miliar. Sebenarnya nggak gitu. 20 miliar dan juga angka yang hampir 1 triliun di rumahnya Zarof itu adalah angka dari hasil keseluruhan kasus yang mereka tangani, bukan cuma Ronald Tanur. Nah, jadi bisa dikatakan mereka ini adalah pemain lama yang sudah berkecimpung di dalam dunia ya jual menjual kasus ini. Zarof juga mengaku kepada penyidik kalau dia menerima sejumlah uang dari aksi kong kali kong perkaranya yang ada di Mahkamah Agung, sehingga Zarof ini berperan sebagai makelar dari kasus-kasus tersebut. Dan Zarof mengakui kalau dia sudah melakukan hal tersebut selama lebih dari 10 tahun sejak tahun 2012 sampai 2022 dan baru ketahuan di tahun 2024. Gokil gak tuh? Gila, selama ini ngapain tuh ya? Lalu geng, setelah ditangkapnya Zarof ini, menurut keterangan dari Kejaksaan Agung, nggak menutup kemungkinan ayah dari Ronald Tanur yang bernama Edward Tanur itu juga akan dipanggil kalau ada keterangan saksi yang mengarah terhadap keterlibatan dari Edward Tanur ini di dalam kasus penyuapan terhadap kasus anaknya. Dan oleh karena itu, Kejaksaan Agung akan menyelidiki informasi sekecil apapun mengenai fakta-fakta yang berkembang nantinya, yang mana ini akan berperan sebagai cara untuk bisa menemukan fakta lain. Terus kemudian nih geng, dikatakan juga ada peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT dari UGM yang bernama Zainur Rohman yang mendesak agar Kejaksaan Agung mau membongkar jaringan dari Zarof. Yang mana menurut Zainur, Zarof ini hanyalah seorang makelar geng. Yang mana artinya ada pelaku-pelaku lain yang pasti terlibat di dalam aksi mereka yang dimakelari oleh Zarof ini. Jadi kayak apa ya, jaringannya banyak gitu. Nah, Zainur ini yakin kalau Zarof ini bukanlah hakim karena hanya seorang hakim lah yang berwenang untuk memutuskan sebuah perkara. Lalu selain itu, dia juga menilai kalau seorang hakim itu juga nggak beroperasi sendiri, geng. Ada panitera pengganti dan pegawai dari Mahkamah Agung dan juga badan peradilan yang berada di bawahnya. Jadi bisa aja nih, kasus ini melibatkan pengacara dan pihak-pihak lain. Zainur juga menduga kalau jaringan dari Zarof ini pasti sangat kuat sehingga butuh pihak dari kejaksaan dan mereka harus memiliki orang-orang terpercaya untuk menuntaskan kasus ini. Nah, hal ini juga disampaikan nih oleh anggota Satuan Tugas Khusus atau Satgasus Pencegahan Korupsi Mabes Polri yang bernama Yudi Purnomo yang mengatakan kalau Zarof ini sudah tertangkap tentu akan banyak orang yang bisa terseret ke dalam kasusnya dan masuk ke dalam penjara. Nah, menurut beliau ini nggak masuk akal temuan uang tunai hampir 1 triliun dan emas Antam berjumlah 51 kg merupakan barang bukti dari satu kasus aja, sehingga dia menduga kalau ada banyak orang yang terlibat dalam mafia kasus ini bersama dengan Zarof. Apalagi Zarof ini sendiri mengakui kalau dia sudah menjadi makelar kasus selama kurang lebih 10 tahun lamanya. Nah, dan Zarof saat ini itu hanyalah seorang pensiunan PNS, tidak memiliki peran besar dalam mengambil keputusan di ranah MA, sehingga diduga kalau memang peran Zarof ini hanyalah sebagai makelar atau perantara. Oleh karena itu, haruslah dicari tahu nih, siapa saja yang sudah diperantarai oleh Zarof ini di dalam kasus-kasus yang melibatkan dia sebagai makelar. Nah, itu artinya udah banyak yang dibuat bebas oleh dia, banyak penjahat yang sudah berkeliaran di luar sana gara-gara dia. Nah, lalu geng, menurut pakar hukum dari tata negara yaitu yang bernama Bivitri Susanti, beliau mengatakan kalau MA seharusnya menyampaikan permintaan maaf kepada publik karena kasus yang menjerat Zarof ini. Permintaan maaf ini penting geng, sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dari institusi penegak hukum. Nah, Bivitri juga menjelaskan kalau MA harus melakukan peninjauan ulang terhadap berbagai program pembaruan peradilan yang ada di institusi MA, mulai dari model pengawasan hakim sampai dengan model whistleblower
whistleblower. Yang mana menurut Bivitri, pembaruan peradilan saat ini lebih berfokus kepada publikasi putusan dan sistem kamar. Nah, ini koreksi gue kalau gue salah nih geng ya. Sistem kamar ini digunakan untuk menjaga konsistensi dalam putusan geng. Nah, tapi kalau kalian yang mungkin anak hukum yang lebih memahami apa itu sistem kamar, boleh dijelaskan di kolom komen ya. Terus, Bivitri justru menyarankan kalau sebaiknya pembaruan peradilan berfokus pada bagaimana cara mencegah hakim agar tidak lagi memberikan celah untuk bermain di dalam permainan perkata. Dan MA juga harus mengumumkan kepada publik mengenai bagaimana lembaga peradilan tersebut memberantas mafia di tingkat peradilan. Dan seharusnya pengawasan terhadap MA ini tidak bisa lagi dilakukan oleh pengawasan internal, tapi juga harus berasal dari pengawasan pihak lembaga eksternal. Meskipun saat ini Zaroff sudah ditangkap, film yang dia produser ini geng, yang berjudul Sang Pengadil, tetap tayang geng di bioskop sejak tanggal 24 Oktober kemarin. Kalian boleh cek sendiri filmnya, dan film ini sebenarnya mengangkat tema mengenai dunia peradilan dengan beragam masalah yang ada di penegakan hukum. Waduh, ini kontradiktif dengan sosok produsernya gitu ya. Miris banget nih geng, produsernya itu adalah mantan pejabat MA dan filmnya pun membahas mengenai masalah-masalah yang ada di dalam penegakan hukum. Tapi justru produsernya sendiri justru tertangkap karena menjadi makelar hukum atau makelar kasus selama 10 tahun. Apa mungkin film yang dibuat ini adalah kisah pribadinya dia, terinspirasi dari dirinya sendiri gitu kan? Tindakan kejahatan yang dia lakukan dia limpahkan ke dalam karya film layar lebar gitu. Meskipun begitu, sampai gue syuting video ini belum ada pernyataan resmi dari pihak produksi mengenai dampak dari penangkapan Zaroff terhadap distribusi dan promosi film Sang Pengadil ini geng. Jadi kita tunggu aja nanti kabar selanjutnya tentang film ini, apakah tetap tayang atau justru film ini bakal diboikot gitu. Tapi gue rasa kalau karyanya itu nggak perlu diboikot sih geng ya, karena alangkah baiknya kita menjadikan film tersebut sebagai pelajaran gitu kan. Ketika kita menonton mungkin kita mendapatkan ilmu, kita mendapatkan pengalaman dari film tersebut, dan kita bisa lihat sendiri ternyata apa yang ada di film tersebut bobrok-bobroknya itu berasal dari produsernya sendiri gitu kan. Bisa aja gitu. Sekarang nih geng, kita berlanjut kepada pembahasan. Akhirnya Ronald Tanur ditangkap kembali. Jadi geng, berdasarkan dari putusan yang ditetapkan oleh MA dengan membatalkan vonis sebelumnya, akhirnya Ronald Tanur pun ditangkap lagi pada tanggal 27 Oktober tahun 2024 di rumahnya oleh tim dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Surabaya. Di rumah tersebut terlihat ada satu mobil yang terparkir di dalam garasi rumah, dan tim dari Kejati Jawa Timur dan Kejari Surabaya itu sempat mengetuk pintu rumah Ronald Tanur yang tertutup rapat. Dan gak lama kemudian Ronald Tanur itu membukakan pintu dengan menggunakan kaos dan celana hitam serta memakai sendal jepit. Ronald Tanur langsung ditangkap di saat itu juga, dan tanpa melakukan perlawanan dia menyerahkan diri. Pada saat ditangkap, Ronald ini terlihat membawa tas berwarna putih dan langsung digiring ke tahanan. Dan untuk saat ini dia ditahan di Lapas Kelas 1 Surabaya yang berada di daerah Medaeng. Namun keputusan yang diberikan oleh MA itu masih belum dirasa cukup geng. Hal ini disampaikan oleh pengacara yang mewakili keluarga dari Dini yang bernama Dimas Yemahura, yang merasa sangat prihatin dengan putusan tersebut karena menurutnya vonis yang diberikan oleh MA itu terlalu ringan kepada Ronald Tanur ini. Padahal kita semua tahu putusan sebelumnya itu mengandung unsur penyuapan dan gratifikasi. Dimas ini melanjutkan kalau MA tidak melihat kasus ini secara menyeluruh, terutama mengenai penerapan pasal yang digunakan untuk menghukum Ronald Tanur, karena seharusnya kasus ini dipandang sebagai kasus penghilangan nyawa, bukan sekedar penganiayaan. Nah, oleh karena itu seharusnya MA memberikan hukuman yang lebih berat kepada si Ronald Tanur ini. Ya 5 tahun, tadinya kan awalnya 12 tahun, sekarang tinggal 5 tahun. Berarti ada apa nih gitu kan? Padahal kalau kita pikir-pikir ya, Ronald Tanur ini kan double trouble gitu. Udah ngabisin nyawa orang, udah gitu dia nyuap lagi. Otomatis harusnya hukumannya jauh lebih lama. Ini malah ditangkap kembali tapi jauh lebih ringan gitu. Nah, hal yang sama juga disuarakan nih geng oleh Mia Amiati selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, yang mengungkapkan kekecewaannya atas vonis 5 tahun kepada Ronald Tanur ini. Karena Bu Mia ini mengatakan pihaknya akan melakukan pengajuan permohonan PK atau peninjauan kembali agar si Ronald Tanur ini bisa mendapatkan hukuman yang setimpal. Menurut Bu Mia, putusan yang diberikan oleh pihak MA jauh dari tuntutan 12 tahun penjara seperti yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum ketika persidangan di tingkat Pengadilan Negeri Tinggi Surabaya. Bagi beliau, saat ini yang terpenting adalah si Ronald Tanur ini bisa dihukum terlebih dahulu atas apa yang sudah dia lakukan terhadap Dini, dan pihaknya akan berupaya untuk memberikan bukti-bukti baru atau novum agar bisa mengajukan permohonan peninjauan kembali sehingga nantinya Ronald bisa dijatuhi
menjatuhi hukuman yang setimpal atau lebih berat. Nah, tapi geng, dari kasus ini ada yang menurut gue cukup menarik, geng. Kalau dari media Bangka Post nih ya, ini kalian bisa baca sendiri juga. Edward Tanur, bapak dari Ronald Tanur, itu melaporkan jumlah hartanya sekitar 10,9 miliar, sekian-sekian lah gitu, per tanggal 31 Desember tahun 2021 dan 11,1 miliar per tanggal 31 Desember tahun 2022. Menurut LHKPN, pada periode 22 Maret tahun 2024, harta kekayaan dari Edward Tanur itu mencapai 10,9 miliar dengan rincian tanah dan bangunan senilai 9,5 miliar rupiah, alat transportasi dan mesin senilai 349 juta rupiah, dan harta bergerak lainnya senilai 27 juta rupiah, dan kas serta setara kas senilai 941, sekian juta rupiah. Di dalam LHKPN-nya, Edward ini mengaku memiliki 6 tanah dan bangunan yang tersebar di Timor Tengah Utara, Belu, Kupang, serta di Surabaya. Dan aset propertinya ini memiliki luas setara dengan 200 sampai 7.500 meter persegi. Tapi ketika OTT yang dilakukan terhadap ketiga hakim dan Lisa selaku pengacara dari Ronald, jumlah barang bukti yang ditemukan kalau dikonversi semua menjadi rupiah itu senilai 20,5 miliar rupiah, 2 kali lipat dibandingkan kekayaan yang dimiliki oleh Edward Tanur sendiri. Pada awalnya nih geng, banyak yang mengira kalau itu adalah bayaran dari si orang tua Ronald Tanur untuk membebaskan anaknya. Tapi setelah dicek kok jumlah bayarannya jauh lebih besar dibandingkan harta mereka yang terdaftar gitu. Nah ternyata nih geng, 20 miliar itu bukanlah jumlah dari bayaran untuk membebaskan Ronald Tanur, karena harta kekayaan orang tuanya nggak segitu yang didaftarkan, karena itu udah angkanya 2 kali lipat. 20 miliar tersebut ternyata itu adalah uang yang berjumlah dari keseluruhan kasus yang pernah mereka mainkan, alias itu semua ya dari orang-orang yang berkasus terus bayar nih kepada 3 hakim dan si makelarnya. Jadi bisa kebayang ya, dari memainkan hukum, merugikan pihak korban, mereka bisa meraup keuntungan sebesar itu. Dan untuk saat ini geng, ketiga hakim itu sudah dijerat dengan berbagai pasal yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman penjara paling lama seumur hidup. Wah, nggak ada gunanya tuh ya uang banyak kalau dipenjara seumur hidup. Dan kemudian untuk Lisa selaku pengacara dari Ronald Tanur itu diancam dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sementara untuk Ronald Tanur, proses hukumnya masih berjalan geng, dengan jaksa yang akan mengupayakan untuk melakukan PK terhadap Ronald Tanur. Itu dia geng, pembahasan kita hari ini mengenai kasus suap yang menyeret 3 hakim yang menangani kasus Ronald Tanur, dan juga Zarof selaku mantan pejabat MA sebagai makelarnya, serta Lisa selaku pengacara Ronald Tanur, serta penangkapan kembali si Ronald Tanurnya sendiri. Nah, mari sama-sama geng kita kawal kasus ini agar si pelaku ini bisa mendapatkan hukuman yang setimpal dan Dini Sera serta keluarganya mendapatkan keadilan atas apa yang sudah terjadi. Amin ya rabbal alamin. Gimana geng tentang pembahasan kita hari ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.